Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tematik pada tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah pada pembelajaran 6. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Nah anak-anak sekarang coba buka bukunya di halaman 99. Kita akan membaca teks tentang menukarkan uang. Nina mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Nina membawa uang Rp10.000. Nina ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nina menukarkan uangnya dengan berbagai pecahan uang kertas dan logam. Saat menukarkan uangnya, ia sangat teliti dalam menghitung. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 100. Di situ ada ayo berlatih membandingkan nilai mata uang. Uang yang kalian miliki dapat ditukarkan. Tentu penukaran dilakukan dengan jumlah uang yang sama. Sekarang coba tukarkan uang di bawah ini dengan pecahan uang yang senilai. Nomor 1, tukarlah uang berikut dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Nah, di situ ada gambar uang kertas Rp100.000. Sekarang kita disuruh untuk menuliskan pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama dengan uang di atas. Nah, misalnya kita menggunakan uang Rp50.000, kemudian uang Rp20.000, kemudian uang Rp10.000, kemudian uang Rp5.000, kemudian uang Rp5.000, kemudian uang Rp5.000, uang Rp2.000, uang Rp2.000, dan uang Rp1.000. Nah, jika ditotal dari pecahan-pecahan uang yang tadi Ustazah sebutkan, nah totalnya sama, ada Rp100.000. Selanjutnya nomor 2, ada uang Rp20.000. Nah, instruksinya sama ya, kita disuruh menukar uang berikut atau uang Rp20.000 ini dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Nah, coba kita menggunakan uang Rp10.000, kemudian uang Rp5.000, uang Rp2.000, uang Rp1.000. Nah, itu jumlahnya sudah berapa anak-anak? 10.000 ditambah 5.000, 15.000. Ditambah 2.000, 17.000. Ditambah 1.000, 18.000. Berarti kurang Rp2.000. Nah, misalnya kita menggunakan uang logam. Kita tambahkan Rp500, kemudian tambah lagi Rp500, kemudian tambah lagi Rp500, kemudian kita tambahkan lagi Rp200, kemudian tambah lagi Rp200, kemudian kita tambahkan Rp100. Nah, coba kalian jumlahkan. Hasilnya sama kan dengan uang kertas Rp20.000. Selanjutnya ada uang Rp10.000. Sekarang coba kita tukar atau kita tulis pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama dengan uang di atas. Misalnya kita tulis Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, 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 Rp200, Rp200, dan Rp100. Nah, coba anak-anak diperhatikan. Jadi nilai Rp10.000 ini sama dengan pecahan-pecahan uang yang Ustazah sebutkan tadi. Jadi jumlahnya sama, hanya saja uangnya dipecahkan. Jadi ada beberapa mata uang yang digunakan. Padahal sebenarnya hasilnya atau nilainya sama kan anak-anak? Selanjutnya nomor 4,
ada gambar uang kertas Rp5.000. Nah, berarti misalnya kita tulis pecahannya Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000. Berarti hasilnya Rp5.000. Jadi nilainya sama kan? Kemudian yang nomor 5. Ada gambar uang kertas Rp2.000. Nah, ini misalnya kita menuliskan pecahan-pecahannya dengan uang Rp1.000, uang Rp500, uang Rp200, uang Rp200, dan uang Rp100. Nah, jumlahnya sama kan anak-anak? Jadi seperti itu ya cara menuliskan pecahan-pecahan uang agar nilainya sama dengan contoh uang yang dicontohkan atau yang digambarkan. Anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 110 buku Luqmanul Hakim. Nah, di situ terdapat kisah pembicaraan antara serigala dan sapi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang pengembala menggembalakan sekawanan kambing, tiba-tiba datang serigala menerkam satu ekor kambingnya. Pengembala itu pun mencarinya. Kemudian serigala itu memalingkan pandangan kepadanya dan berkata, "Siapakah yang akan menguasainya pada hari berkuasanya binatang buas? Pada hari itu tidak ada penggembalanya selain aku." Dan ketika ada seorang laki-laki mengendarai sapi, tiba-tiba sapi itu menengok kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk dikendarai, tetapi aku diciptakan untuk membajak sawah." Mendengar kisah ini, para sahabat pun berkata, "Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya percaya kisah itu." Begitu pula Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu merupakan kisah pembicaraan antara serigala dan sapi. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan kisah pembicaraan antara serigala dan sapi. Nomor 1, siapa yang menerkam kambing pengembala? Ya, benar. Jadi yang menerkam kambing pengembala adalah serigala. Nomor 2, berapa jumlah kambing yang diterkam? Jadi jumlah kambing yang diterkam 1 ekor. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengendarai sapi? Jadi yang mengendarai sapi adalah seorang laki-laki. Kemudian nomor 4, sapi diciptakan untuk apa? Jadi sapi diciptakan untuk membajak sawah. Kemudian nomor 5, apa yang dikatakan oleh para sahabat setelah mendengar kisah di atas? Nah, dijelaskan dari cerita, para sahabat mengatakan subhanallah. Jadi mereka takjub mendengar cerita tersebut. Nah, setelah mendengar kisah pembicaraan antara serigala dan sapi, tentunya ada hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan bukunya di halaman 111. Di situ ada 5 hikmah yang ada di dalam kisah pembicaraan antara serigala dan sapi. Yang pertama, keutamaan 2 sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, dianjurkan menceritakan hal-hal yang menakjubkan, aneh, jarang terjadi, dan karomah sesuai dengan berita yang sahih. Kemudian yang ketiga, Allah menampakkan sesuatu yang aneh di luar kebiasaan dan tidak bisa dijangkau akal. Kemudian yang keempat, menerangkan hikmah penciptaan sapi. Dan yang terakhir, yang kelima, diperbolehkan memberikan nasihat setelah sholat. Jadi, itu adalah 5 hikmah yang terkandung pada kisah pembicaraan antara serigala dan sapi. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.